Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, sebelum kita memulai dalam pembahasan kali ini, alangkah baiknya nanti bagi sedulur-sedulur yang belum jelasnya bisa bertanya di kolom komentarnya, biar lebih jelasnya gitu lur ya. Ini dari awal sudah aku tekenin. Ya, untuk kali ini pembahasannya tentang apa lur? Ya, untuk pembahasan kali ini menyambung pembahasan yang kemarin yang herbi, insek, dan kali ini adalah funginya. Untuk fungi di sini adalah untuk mengantisipasi dari serangan atau gangguan dari asem-asemannya itu lur. Nah, ini kan bisa dilihat lur ya, tanaman kacang hijau kita ini kan berwarna sedikit lebih kuning gitu lur ya. Ini adalah gejala awal-awal terjadi serangan asem-aseman. Kalau gejala kayak gini ini tidak cepat ditanggulangi, ini nanti akan berakibat buruk pada tanaman kacang hijau kita, yaitu apa? Yap, yaitu adalah kerdil lur, atau pertumbuhannya terhambat, kecil tentunya ya, nggak bisa tumbuh subur besar. Nah, untuk menanggulangi dari ini atau kerdil itu kita menggunakan apa? Ya, untuk itu ini nanti bisa disimak lur ya, gimana cara kita menanggulangi kacang hijau kita yang terkena asem-aseman ataupun kerdil. Jadi bisa disimak dari awal sampai akhir, jangan sampai sedulur-sedulur semua ketinggalan informasi yang akan kita berikan. Monggo disimak dulur. Ya dulur, untuk mengatasi dari gejala asem-aseman ini ataupun nanti kedepannya bisa menyebabkan kacang hijau kita kerdil, itu gimana solusinya? Ya, untuk membahas solusi, alangkah baiknya kita harus mengenali gejalanya yang disebabkan dulu lur ya, kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Ya, biasanya ini terjadi asam-asaman pada tanaman kacang hijau itu tidak halnya seperti tanaman padi ataupun tanaman yang lain. Itu tentunya itu adalah terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi. Itu mengakibatkan tanahnya itu akan terus-terusan lembab dan akhirnya menurunkan atau mendropkan dari pH tanah itu sendiri. Nah, awal mula terjadi asam-asaman itu kayak gitu lur. Nah, untuk mengantisipasi dari terjadinya itu kenapa? Itu gimana? Ya, untuk mengantisipasi atau menanggulanginya, tentunya kita itu banyak cara-cara yang bisa digunain. Contohnya bisa menggunakan kapur pertanian untuk menaikkan pH-nya tentunya lur ya. Juga bisa menggunakan spray yang mengandung zinc yang amat sangat tinggi. Tapi karena ini tanaman kacang hijau yang notabene ini adalah tanaman yang bandel lur. Maksudnya bandel itu penggunaan nutrisi itu amat sangat sedikit, itu juga amat sangat bagus. Jadi kita menggunakan apa? Ya, kita menggunakan yang spraynya saja, nggak usah yang tabur-tabur ya, atau menggunakan kapur pertanian atau dolomit atau apalah sebagainya. Kita menggunakan yang mengandung unsur zinc, dimana di sini seperti biasa kita menggunainya adalah antrakol atau berbahan aktif propinep. Selain dia itu fungisida, itu juga plus atau ada tambahannya adalah zinc. Nah, untuk itu biasanya kita menyepraikannya itu pada saat masa vegetatif. Selain dia bisa mencegah atau dari serangan jamur, itu juga bisa tadi untuk mengatasi asem-aseman lur ya. Ya, di sini tadi juga bisa dilihat tanaman kacang hijau kita kan juga sudah ada
kisaran 1-2 yang terkena atau terkena serangan jamur. Ini bisa dilihat lur ya tadi. Jadi kita sekali aplikasi atau satu obat itu bisa untuk 2 manfaat gitu ya. Nah, terus apa akibat dari gejala ini atau terjadinya asam-asaman? Kalau kita tidak cepat-cepat menanggulangi dari serangan ini asam-asaman, itu tanaman kita itu akan kerdil, dan tentunya asupan nutrisi yang diterima untuk tanaman itu akan terhambat atau tidak bisa terserap secara menyeluruh. Karena apa? Karena tanamannya itu kan pH tanahnya itu kan drop, otomatis nanti penyerapan nutrisi-nutrisinya itu akan amat sangat terganggu gitu lur. Dan juga kenapa kita melakukan antisipasi dini ini adalah untuk mengantisipasi supaya nanti tidak terjadi menyeluruh pada lahan kita ya, atau sawah kita gitu. Nah, setelah kita melakukan itu tadi, alangkah baiknya itu kita juga dibarengi dengan ZPT lur ya. ZPT di sini adalah bermanfaat untuk merangsang dari pertumbuhan tanaman kacang hijau kita itu sendiri. Karena apa? Karena kan kalau sudah mulai terjadi serangan asam-asaman itu kan pertumbuhannya akan terhambat atau terganggu. Jadi kita harus membantunya dengan menambahkan ZPT. Untuk ZPT di sini kita bisa menambahkan Giberlin lur ya, atau GA3 gitu toh. Itu juga amat sangat baik untuk tanaman. Kalau di tahun kemarin kita tidak menggunakan GA3 atau asam gibberellat ya, tapi kita menggunakan insektisida yaitu adalah Regen. Tapi kalau tahun ini kita bisa menambahkan Gibru gitu lur, biar ada apa itu perbedaan tahun ini dan tahun kemarin gitu ya, enggak muluk-muluk itu terus gitu ya, biar dulur-dulur buat referensi gitu, ada perolingannya. Nah, itu tadi lur ya cara kita untuk menanggulangi tanaman kacang hijau kita yang terjadi atau timbul gejala asam-asaman. Ingat lur, cegahlah dari awal-awal atau cegahlah secara dini supaya apa? Supaya kita mudah menanggulanginya. Ya, tak usah berlama-lama ya. Ini videonya sudah panjang lebar. Aku cukupin sampai di sini. Bagi sedulur-sedulur yang masih belum jelasnya atau masih pengen bertanya, bisa dilakuin di kolom komentarnya. Makasih dulur. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum.